Halo, ketemu lagi nih sama aku. Nah, kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang travel insurance. Kan teman aku ada yang tanya, seberapa pentingkah travel insurance ya? Kalau menurut aku itu penting banget gitu ya. Kenapa penting banget travel insurance itu? Karena kayak recovery kita ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri, pariwisata kita di lokal ataupun kita ke luar negeri ya, terutama di luar negeri ya. Seperti yang kita ketahui, yang namanya biaya rumah sakit itu hampir di seluruh dunia itu mahal ya. Nah, jadi kita dengan membeli travel insurance itu kita bisa merecovery kita ketika kita melakukan perjalanan pariwisata gitu ya. Dan itu nggak usah beli yang terlalu mahal ya, ada yang terlalu murah, bukan terlalu murah, maksud aku yang harganya sedang juga itu ada gitu ya. Kan di situ ada yang silver, ada yang gold, ada yang diamond, tergantung teman-teman beli yang mana gitu ya. Jadi gini, ketika teman-teman contohnya naik pesawat itu delaynya sampai 6 jam, itu kita bisa mengklaim asuransi ya di travel insurance yang kita beli tadi ya. Karena delay itu setelah 6 jam itu manusia itu butuh makan ya, jadi kita perlu konsumsi. Meskipun kita dikasih dari maskapai penerbangan, kita tetap bisa mengklaim di asuransi, travel asuransi kita ya gitu ya. Dan juga ketika bagasi kita hilang atau di mana, kita bisa mengajukan klaim ke travel insurance untuk penggantian gitu ya. Dan kalau kita juga contohnya kita sakit di tempat kita holiday itu, amit-amit ya, kita bisa juga mengklaim kembali biaya pembayaran tadi ya dari tempat rumah sakit tempat kita berobat tadi ya. Dan biaya rumah sakit itu di mana-mana mahal gitu ya. Nah, kita sih amit-amit, kita nggak pingin ketika kita dalam perjalanan liburan nggak pingin terjadi apa-apa ya. Tapi yang namanya apes itu nggak ada di kalender gitu ya. Jadi ini makanya aku, kalau ada yang tanya sama aku seberapa pentingkah travel insurance, itu penting banget gitu ya. Harganya nggak mahal tapi akan memberikan kita reward yang bagus ketika kita mengalami sesuatu di luar negeri atau di perjalanan holiday kita. Nah, ketika di mana kita belinya, sepertinya kayak kita recovery gitu, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Nah, gimana cara membelinya? Teman-teman bisa langsung membeli di bagian jual beli tiket itu ya, biasanya langsung including ya. Ada yang including travel insurance dan ada yang tidak. Jadi teman-teman pilih yang mana. Nah, kalau biasanya sih kalau aku beli tiketnya sendiri, beli asuransinya sendiri, biasanya aku kalau aku datang by person, aku belinya di Bank of China kalau di Hong Kong gitu ya. Tapi tahun kemarin itu aku belinya sudah di internet di XIX, di apa ya, XIX kayaknya, kalau nggak salah ya gitu ya. Nah, aku beli di situ langsung, kita lewat internet ya, langsung dipotong pakai kredit card gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa beli di situ. Ketika kita beli, kita akan dikasih tahu syarat dan ketentuannya bagaimana. Tentunya yang pertama dia akan menanyakan sama kita berapa kita akan pergi ke negara mana atau ke wilayah mana. Biasanya di situ travel plan-nya itu ada pergi ke daerah mana, biasanya kan ada 1, 2, 3 kita daerah mana. Contohnya kalau aku pergi ke Vietnam lah, itu kan Asia itu nomor 1 gitu diconteng. Terus habis itu mereka yang kerjain, tapi mereka tanya sama kita ya. Jadi kita harus tahu tujuan kita kemana. Terus dia akan tanya berapa hari. Nah, contohnya kita 5 hari lah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, 6 hari lah kayak gitu. Jadi kita hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi dia akan ditulis di situ hari Senin itu tanggal berapa sampai hari Sabtu tanggal berapa. Nah, jadi di masa itulah recovery kita ya. Jadi ketika kita keluar rumah hari Senin itu, di situlah travel insurance kita mulai bekerja sampai ketika kita hari Sabtu pulang kayak gitu ya. Tapi kalau udah hari Minggunya udah enggak lagi ya gitu ya. Nah, di situ nanti kalau kita alhamdulillah kita pulang dengan selamat, tidak terjadi apa-apa ya, everything is okay kayak gitu, kita baik-baik aja kayak gitu, emang yang kita inginkan. Tapi ketika ketika ya uang kita memang tidak kembali, nah rata-rata orang nggak mau beli travel insurance tuh kayak gitu ya. Kita hanya pergi sebentar, terus kita kehilangan uang 100-200, padahal kalau menurut aku ya is oke lah, coba 100-200, tapi ke forwardnya itu kan bagus buat kita gitu ya. Nah, terus kita kalau nggak terjadi apa-apa ya, uang itu ya pihak asuransi yang memiliki ya is oke. Yang namanya sirkulasi kehidupan kayak gitu, bisnis itu ada untung ada ruginya kan. Nggak mungkin kan kita minta duit kita balik kalau kita nggak terjadi apa-apa, terus nanti kalau terjadi apa-apa kita minta
kok recover dari dia itu kan nggak mungkin banget kan, syarat dan ketentuannya nggak begitu. Tapi kalau buat aku kehilangan uang 100-200 ribu itu is oke, tapi kita ada recovery gitu ya. Nah di situ juga akan dijelaskan nanti recovery itu dia kayak perlindungan tuh di bagian apa gitu. Jadi kalau teman-teman naik di Turki balon udara kalau meledak itu nggak ada asuransinya ya, itu mereka biasanya bakal bilang itu biasanya asuransi di tempat pariwisata sendiri, jadi terpisah, tidak termasuk ke travel insurance. Travel insurance itu masuk contohnya kalau kita sakit di hotel, terus kita bagasinya hilang itu tadi, terus kita dalam perjalanan kita terjadi apa kayak gitu, nah itu ada travel insurance-nya ya. Nah itu ada syarat dan ketentuannya. Nah teman-teman di situ biasanya ada silver, ada diamond, ada gold, itu semakin mahal ya. Kalau silver tuh biasa sih aku beli di Hong Kong itu cuma 100 sampai 200 lah ya, $200. Terus kalau yang gold itu agak mahalan, biasanya 100 lagi, 300. Terus kayak yang diamond yang lebih mahal atau yang lebih premium lagi gitu ya, tergantung. Nah di sini semakin mahal itu recovery-nya semakin banyak gitu ya. Nah teman-teman pilih yang mana.